Hari ini kita akan lanjutkan ya materi lecture ke-13 terkait dengan aplikasi dari jejaring sosial analisis ya, SNA application. Outline-nya ya pastinya sama aplikasi SNA ya. Terus kemudian CLO untuk bab ini adalah menerapkan metode jejaring dalam aplikasi SNA. Ya, mungkin di Indonesiakan jadi analisis jejaring sosial, serta menganalisis dan juga memvisualisasikan dan menggunakan analisis jejaring sosial. Kemudian berikutnya adalah menerapkan konsep analisis jejaring sosial. Jadi aplikasi-aplikasi yang diterapkan ini adalah menerapkan konsep-konsep yang ada di analisis jejaring sosial. Nah, kita masuk kepada aplikasi dari SNA itu yang menjadi topik penting kita hari ini. Jadi ini adalah beberapa contoh ya bagaimana memprediksi terkait dengan popularitas ya, di media sosial ya. Jadi ini yang pertama itu dilakukan oleh De Vries tahun 2012 ya. Itu terkait dengan bagaimana dia meneliti popularitas dari brand ya, sebuah brand atau merek gitu ya. Di brand dari fanpage ya, fanpage-nya ya. Jadi fanpage-nya dari yang penggemarnya gitu ya. Kita coba lihat di situ brand-brandnya ya. Terus kemudian ada juga ini mencoba mengerjakan atau mendetermine ya, mencoba untuk melihat ya popularitas dari informasi di sosial media. Case study ini ada di YouTube ya, video YouTube dan juga bagaimana popularitas dari mereka seperti itu. Jadi ini mencoba untuk melihat ya seperti apa informasi-informasi yang populer yang ada di sosial media ini di YouTube terutama di YouTube dan popularitasnya seperti apa mereka diukur ya seperti itu. Ini tahun 2014. Kemudian ini juga sama bagaimana pesan itu di post gitu. Kemudian mengevaluasi popularitas di sosial media itu terkait dalam bisnis dan juga customer market ya, customer market. Ini dilakukan oleh Swani tahun 2017. Kemudian juga ada yang menggunakan metode-metode multi-scale temporal decomposition ya, itu untuk memprediksi popularitas sosial media. Kira-kira seperti apa? Ya. Jadi kalau lihat sekilas ini adalah kira-kira media sosial kan udah banyak sekali ya, udah banyak sekali. Ada YouTube, WhatsApp, kemudian WhatsApp itu termasuk ini ya sosial media, kemudian Line, kemudian yang lainnya Facebook dan sebagainya itu kira-kira popularitasnya seperti apa, memprediksi ya kira-kira seperti apa, karena pastinya juga akan bergeser-geser gitu. Dulu mungkin ada di zaman saya itu ada Friendster, terus kemudian karena mungkin kurang interaktifnya dari kita dengan teman-teman kita juga kurang gitu dan sebagainya, jadi sedikit demi sedikit meskipun pertama itu booming ya, terus kemudian lama-lama ya digantikan dengan YouTube dengan yang lainnya sebagainya sehingga menjadi berkurang seperti itu. Jadi senantiasa naik turun lah aplikasi itu ya, aplikasi terkait dengan sosial media itu semakin lama makin ada yang naik terus, ada yang turun. Yang kita lihat masih stabil itu Facebook ya. Facebook tuh sudah lama sekali. Terus kemudian sampai sekarang posisinya seperti itu. Twitter juga sama. Sebenarnya kalau Anda kan nggak suka Twitter ya, kenapa? Ya mungkin karena anak muda gitu ya, sukanya bikin stiker-stiker dan sebagainya gitu ya. Tapi sebetulnya mau tak mau dalam hal-hal yang tertentu untuk kasus-kasus tertentu di mana terjadi keadaan-keadaan darurat ya atau keadaan genting seperti bencana alam, kemudian yang lainnya gitu ya, banjir dan sebagainya, terus kemudian gempa bumi, terus kemudian contoh-contoh lagi misalkan tsunami di Jepang pada waktu itu, ada bom di mana gitu ya. Terus kemudian ada ledakan gunung berapi misalnya Krakatau dan sebagainya, itu cukup efektif tuh Twitter tuh sangat banyak, biasanya memang kondisi-kondisi tertentu dia naik gitu ya seperti itu. Jadi memang ya susah mudah ya bagaimana prediksi, tapi Twitter ya maksudnya masih banyak dipakai, dan terutama kalau misalnya pilkada itu ramai antara misalkan kubu-kubu yang bertarung ya seperti itu. Itu contoh-contoh ya bagaimana memprediksi popularitas di media sosial. Nah ini kita perlu diingatkan bahwa kita itu adalah makhluk sosial ya, makhluk sosial. Real world, dunia nyatanya seperti ini.
Terus kemudian ya kita bisa ketemu dengan teman, tertawa bersama, melihat sesuatu yang hobi kita bersama dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin orang ada yang mungkin karena menghormati jadinya ya dia oke-oke aja gitu ya. Ya terusnya ini dunia nyata seperti ini. Kalau misalnya di digital world-nya itu ada seperti ini. Jadi sebetulnya sama juga ini. Jadi semua saling terkoneksi ya, saling terkoneksi meskipun berada dalam dunia masing-masing ya. Bahkan bisa jadi ini di posisi seperti ini bebas ya kita tuh mengeksplorasi diri kita ya dengan sebaik-baik mungkin ya seperti itu. Tapi bagaimanapun juga begitu kita masuk ke dunia nyata maupun di dunia digital itu juga sama. Jadi pastinya kita kan perlu koneksi dengan orang lain ya seperti itu. Nah, tertutup dia itu pun dia pasti ingin berhubungan dengan orang lain ya. Yang pastinya nggak sebanyak dengan orang yang dia ekstrovert dengan introvert itu pasti berbeda ya seperti itu. Oke. Kemudian kita juga berkenalan di sini bahwa apa yang ada di diri kita itu semua bisa kita coba analisa ya analisa. Jadi kita dengan melihat orang ini itu langsung bisa ketahuan ini kira-kira kepribadiannya seperti apa nih dia ya. Dari mulai posturnya, dari mungkin cara style dari clothingnya, kemudian ada gendernya ya, terus kemudian ada gestur dari tangannya, kemudian face-nya, face itu kan banyak sekali yang bisa kita ini. Mungkin dari rambutnya juga, kemudian teman-temannya dia, kemudian ya, yang like dia dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat jejaring sosial dia yang di HP ini ya. Terus kemudian jadi mungkin yang di postnya, di following dan sebagainya. Ini semua adalah sesuatu yang bisa kita analisa dan semua ini akan mencerminkan. Jadi kalau dari segi pakaian saja, kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang sama, dengan berpakaian yang tipe yang sama, itu pasti akan lebih mudah berkenalan dibandingkan misalkan dengan temennya yang mungkin rapi, terus kemudian dia perlente gitu kan beda dengan ini misalkan ya. Atau mungkin orang yang perlente tadi ketemu dengan orang yang misalkan pakai dasi, jas dan sebagainya memang juga bagus juga ya, itu akan dengan mudah mereka akan berkenalan ya. Meskipun sebut saja begitu kenal lebih dekat terus kemudian tapi intinya ada rasa kesamaan itu ada gitu ya. Ada kesamaan. Terus kemudian termasuk dengan informasi geografiknya ya. Ini bisa kita lihat nih. Ini orang ini lagi nyetop taksi atau seperti apa, terus kemudian posisinya dia di mana, terus kemudian dia melakukan perjalanan kemana saja, dan seterusnya itu nanti bisa diukur. Kira-kira nanti dari situ sosial medianya itu akan connect kan, misalkan, oh ini dia lagi disebut saja di Bali, kemudian ditawarin dengan taman wisata, pariwisata yang lain, misalkan Lombok, bisa juga, oh dia suka menyelam, tawarin juga yang di mana, misalkan yang di Wakatobi atau sebut saja di mana gitu ya, ditawarin senantiasa seperti itu ya. Jadi artinya kita juga ini, dan aplikasi-aplikasi seperti ini sangat butuhkan ya, sangat dibutuhkan. Bahkan dengan kamera pun ya, dengan istilahnya dia bisa tahu ya kira-kira dengan sebut saja dengan mengarahkan kamera kemana itu sudah langsung tahu ya, oh ini saya pernah kesini dan sebagainya, itu bisa langsung masuk ya seperti itu. Bahkan kemarin itu ada yang membuat aplikasi itu yang menurut saya cukup ada orang yang memikirkan suatu ide gitu ya, dan menurut saya bagus juga ya. Jadi artinya kan apapun yang kita makan itu kan kadang-kadang sebelum makan apa dulu? Kita foto dulu, betul nggak? Kita foto dulu, terus kemudian kadang-kadang kita coba kasih keterangan misalkan dia makan di mana dan sebagainya. Dari situ nanti kita bisa tahu. Jadi kalau misalkan minggu depannya kita ke sana, ke warung itu, ke kafe mungkin ya, lebih keren ya, ke kafe. Begitu kita masuk ke dalam itu udah langsung disampaikan pengunjungnya itu, karena dia udah analisis ya terkait dengan sosial media kita. Dia bilang gini, Mas Erwin ya, oh kok tahu? Ya Bapak tuh baru berkunjung seminggu yang lalu ke saya. Terus begitu duduk, kan orang kalau disapa seperti itu kan jadi gimana gitu kan, karena dia tahu saya dan kemudian dia tahu bahwa saya itu sudah seminggu ini sudah seminggu yang lalu baru kunjung ke sini. Terus kemudian terakhir dia dicoba lihat, oh menu-menunya yang dimakan saya itu seperti apa, terus kemudian ditawarkan. Bapak itu sangat tertarik kepada gurame. Kayaknya kalau misalkan Bapak mau, saya tawarkan gurame produk kita yang baru seperti ini. Dia kaget juga loh, ini tahu saya makan gurame gitu. Dia kelola itu website sosial media saya, terus kemudian ketahuan bahwa saya itu memang
mengkonsumsi misalkan ikan gurame tadi. Jadi artinya dengan adanya sosial media itu bisa sangat dianalisa setiap perilaku kita, itu bisa kita coba otomatisasi sehingga tadi itu apapun informasi tentang kita itu ketahuan. Jelas banget gitu ya, seperti itu. Coba kalau misalnya Anda bisa bikin aplikasi seperti itu sangat luar biasa ya. Jadi artinya Anda menawarkan kepada restoran, Anda misalnya ke hotel atau seperti apa yang mungkin bisa menganalisa terkait dengan bagaimana dia perpindahan dia, makanan dia seperti apa dan seterusnya. Kalau misalkan toko pakaian juga sama. Misalkan begitu saya masuk ke sebuah toko pakaian, tiba-tiba orang itu bilang ke saya, misalnya kayak Iger gitu ya, Bapak Erwin ya, oh iya, ada apa? Bapak itu sudah lama sekali nggak berkunjung ke outlet saya gitu. Loh, oh iya betul-betul. Terakhir kan Bapak setahun yang lalu ya. Oh iya iya. Dan Bapak kalau nggak salah beli pakaian ini model seperti ini gitu. Nah ini kita punya model baru Pak seperti ini. Coba Anda bisa lihat tuh. Seseorang yang dimana mungkin saja dia pegawai baru tetapi bisa menganalisa kita. Ya. Kalau misalkan bisa seperti itu luar biasa. Itu adalah bagaimana mencoba mengoptimalkan media sosial tadi. Jadi apapun yang ada di sekitar kita, yang di badan kita maupun yang menjadi apa ya mungkin outfit kita atau mungkin sebut saja di posisi-posisi kita di mana dan sebagainya itu bisa sekali sangat mudah sekali untuk dianalisa terkait itu ya tawaran atau mungkin kita sering ya misalkan kalau membuka sebuah misalkan di di Facebook gitu, atau mungkin sebut saja di Shopee misalkan ya di Shopee itu kan ada connect juga dengan Facebook, dengan yang lainnya, Tokopedia dan sebagainya kan connect juga kan. Begitu kita buka Facebook juga udah ada tuh tawaran-tawaran Tokopedia atau yang lainnya. Nah kita tuh sering misalkan searching di Shopee itu terkait misalkan baju atau mungkin sebut saja karena saya suka sepeda, saya searching sepeda-sepeda atau mungkin sebut saja alat-alat sepeda. Itu otomatis begitu kita masuk ke Facebook itu langsung ditawarin di situ. Ada beberapa promosi yang memang sering sekali kita buka di aplikasi Shopee, di aplikasi Tokopedia, di Bukalapak dan sebagainya itu langsung ada di situ. Artinya kan berarti Anda coba perhatikan itu berarti ya itu social network dan sebagainya itu sudah koneksi mereka seperti itu. Jadi ya itu tadi ya bagaimana mengamati ini semua. Dan ini bisa Anda lakukan ya penelitian-penelitian ini. Bahkan ini baru di sekitar kita ya, baru di tubuh kita ya, belum lagi misalkan di luar itu. Misalkan ada nggak alat untuk mendeteksi bahwa ini lampu merah nih, bukan lampu biasa gitu. Kan kalau kita lihat ya misalkan di kejauhan gitu ya. Ini lampu hijau, lampu kuning atau lampu merah. Padahal di situ banyak lampu gemerapan misalkan waktu malam gitu ya. Itu kira-kira bagaimana mendeteksi bahwa itu tuh lampu merah? Bagaimana mendeteksi itu bahwa itu lampu ini juga bisa dilakukan ya seperti itu. Jadi banyak sekali itu baru luar sedikit, nanti lebih jauh lagi ke yang lainnya. Nah, kita masuk kepada ini dulu ya. Kita seperti ini penelitian-penelitian ini bisa sangat banyak dan sangat luar biasa sekali. Kemudian ini terkait dengan sosiologi dan interaksi dari manusianya sendiri dengan banyaknya orang yang terlibat ya saat ini dengan jejaring sosial ya. Itu sangat menarik ya. Sangat menarik dan untuk dicatat bagaimana mereka dipengaruhi satu sama lain dengan berbagai cara ya. Jadi mereka makanya ada endorse gitu ya, endorse dari itu ya. Misalkan contoh ini identitas di era media sosial ya, di era media sosial. Jadi makanya banyak artis-artis atau mungkin banyak yang selebgram dan sebagainya itu banyak sekali mencari followernya banyak dan sebagainya dan itu bisa menjadi bahan endorse kita ya untuk misalkan kalau kita mau menawarkan produk dan sebagainya gitu ya. Dan itu juga penting ya. Kenapa? Karena itu tadi bagaimana mereka itu bisa mempengaruhi yang lain dengan berbagai cara ya seperti itu. Kemudian ini juga contoh ini sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bain 13 ini ya. Jadi mengapa remaja itu begitu cemas tentang apa yang terjadi secara online? The Bain 13 ini menyatakan bahwa menemukan bahwa sebagian besar karena kebutuhan untuk memantau status popularitas mereka sendiri, membela diri terhadap mereka yang menentangnya, terhadap mereka yang menentang. Jadi biasanya larinya ke situ. Jadi popularitas, ya bagaimana biasanya kalau kita sudah upload sesuatu, pasti kita akan lihat ya, yang follow, yang melihatnya berapa, yang likes berapa, yang message berapa dan sebagainya itu kan senantiasa kita lihat. Karena kalau misalnya saya mencoba publish sesuatu yang gambar yang menarik gitu, terus kemudian ada komentar banyak, berarti orang-orang yang menjadi teman-teman saya itu sukanya kayak gini, misalkan seperti itu ya. Jadi
pasti larinya ke situ, jadi memantau status popularitas kita dan juga membela diri kalau misalkan ada orang yang menentangnya. Di sini dikatakan, dan menurut penelitiannya, itu 61% remaja itu mengatakan mereka ingin melihat apakah postingan online mereka itu mendapat like atau komentar, ya, like dan komentarnya. Jadi 61% remaja itu mengatakan bahwa mereka ingin melihat. Jadi kalau membuka media online atau media sosial media sosial itu apa yang dia inginkan, dia itu mendapat itu melihat apakah dia dapat like atau komentar. Kemudian 36 remaja juga mengatakan bahwa mereka ingin melihat apakah teman mereka melakukan sesuatu tanpa mereka. Ya. Jadi kadang-kadang kita mengklik teman kita, ya, kok ini teman kita tuh nggak ada komentar, teman kita, kemudian kita klik itu, udah taunya ini memang punya geng sendiri, misalkan gitu ya, atau seperti apalah. Ya. Jadi kita kadang-kadang memerlukan informasi itu ya kadang-kadang. Kemudian 21 remaja mengatakan bahwa mereka ingin memastikan tidak ada yang mengatakan hal-hal jahat terhadap mereka. Jadi hal-hal yang jahat terhadap mereka. Dan ini adalah kelompok usia yang memiliki banyak kecemasan tentang bagaimana mereka cocok, kemudian apa peringkat mereka, popularitas mereka, dan juga apa status teman sebaya mereka. Dan juga ada ketakutan untuk menempatkan diri kita di media sosial, dan mereka berharap banyak sekali yang like dan juga komentar, kemudian afirmasi, tetapi selalu ada kemungkinan seseorang bisa mengatakan sesuatu yang jahat. Ini adalah survei yang dilakukan oleh Being 13 ini. Ya. Ada melakukan survei terus kemudian melihat seperti polanya. Dan itu salah satu penelitian juga terkait dengan sosial media analisis. Ya. Kemudian ini adalah prediksi popularitas sosial, misalkan ya. Jadi ini bagaimana memprediksi popularitas umum, gitu ya. Bagaimana memprediksi skor popularitas postingan media sosial, ya. Dengan menggabungkan konten postingan, ya, foto, teks atau video. Jadi kan bentuknya cuma foto, teks sama video, dan user instasi pengguna. Jadi seperti follower, following, friend-nya berapa, kemudian berapa lama usia dia terlibat di sosial media itu dan sebagainya. Jadi ini adalah mungkin kalau boleh saya katakan user base-nya, ya, informasi terkait user, followernya berapa, kapan dia gabung pertama di Facebook, sebut saja ya, seperti itu dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ini contohnya ini dengan yang dilakukan oleh Profesor Weng Huan Chen ini, ya, dia memprediksi popularitas sosial itu, misalnya ada sebuah model, kemudian dia masukkan ke sini, kemudian ada sebuah post baru, gitu ya. Ini data-data dia untuk membangun model itu. Begitu ada salah satu atau pesan baru gitu masuk ke dalam model dia, langsung diprediksi kira-kira popularitasnya berapa kalau misalkan seperti itu, ya. Atau ini mirip-mirip dengan misalkan ini data-data film, ya, data-data film, ya. Kemudian kita hubungkan dengan berapa banyak yang dia sudah ditonton oleh ini, dan kemudian komentar-komentar di sosial media seperti apa. Kemudian ada film baru masuk. Bulan baru ini di bulan Januari sebut saja, masuk ke model kita. Kira-kira popularitasnya gimana? Itu bisa diprediksi juga. Itu TA juga itu bisa kita lakukan, ya, seperti itu. Jadi itu contoh-contoh yang dikembangkan oleh Profesor Wen Huang Chen ini. Kemudian mengapa hal ini penting, ya? Hal ini penting, ya, terkait dengan itu. Jadi aplikasi yang luas, kalau misalkan kita membuat semacam analisis terkait dengan SNA tadi, itu adalah aplikasi, ya, di mana yang luas dan di mana mempunyai nilai bisnis yang tinggi. Ya. Jadi bagaimana memprediksi bintang masa depan, kemudian kira-kira model popularitasnya seperti apa, model teratasnya seperti apa, dan sebagainya dalam industri fashion itu akan bisa menggunakan media sosial. Jadi ya itu tadi, karena data yang sangat luar biasa tadi, kita bisa memprediksi, ya, kira-kira bintang masa depan. Kalau misalkan, jadi kita sudah punya datanya terkait bintang, ya, bintang sebut saja ada berapa banyak, misalkan ada 1.000 artis atau mungkin 10.000 artis dan sebagainya dengan beberapa latar belakang tertentu, terus kemudian kita masukkan ke model kita, kan pastinya kita tahu kan lifetime dia berapa, misalkan Marilyn Monroe itu berapa lama, terus kemudian sebut saja Michael Jackson berapa lama, kemudian dengan ciri-ciri seperti ini dan sebagainya, itu seperti apa lifetime-nya. Kira-kira kalau misalkan ada seseorang yang masuk ke situ, sistem yang masuk baru gitu ya, dengan ciri-ciri seperti ini, kira-kira dia akan bertahan berapa lama, ya, itu bisa kita atur, bisa kita bisa kita selidiki, gitu ya. Jadi menjadi lebih penting di situ. Jadi memprediksi ke depan itu seperti apa. Kemudian ini juga ada orang-orang yang menginginkan, ya, mengetahui masa depan, ya, masa depan.
Ya dengan prediksi pastinya ya, misalkan dia mempunyai aplikasi saham atau mungkin sebut saja investasi saham, itu juga pastinya melihat bagaimana pergerakan harga saham yang dia beli, yang akan dia beli maupun yang akan dia jual dan sebagainya, itu kan dilihat. Kemudian ya pastinya dengan itu tuh juga bisa ya kita prediksikan kira-kira seperti apa dan sebagainya. Bahkan ada juga mungkin yang lainnya juga ya bisa kita mainkan ya. Jadi memprediksi misalkan kalau ada sebuah film kayak gitu tuh kira-kira laku di pasaran atau tidak ya. Sebuah buku ini kalau misalkan saya terbitkan pada bulan sekian itu menarik atau tidak, karena kadang-kadang ada masing-masing bulan itu punya tema khusus gitu ya. Jadi makanya ya kadang-kadang saya cuma sempat menyampaikan ke mahasiswa, bisa jadi bulan ini itu bukan cocok untuk film-film drama, tapi mungkin film action masuk, misalkan gitu ya contohnya. Itu bisa juga diatur-atur seperti itu. Kemudian ini ada juga yang mencoba melakukan prediksi artikel yang sangat populer. Nah ini dengan ini ngambil majalahnya di Washington Post ini. Jadi memprediksi kira-kira seperti apa populernya. Ini dilakukan oleh Su Guangwang dan juga Ei Hong ya. Ini banyak kan orang Cina ya, tahun 2017 ya. Jadi ini muncul ya seperti itu terkait dengan isu-isu yang ada ya, terkait dengan ini muncul 5 berita ya. Pertama terkait dengan 9/11 flag ya, terus kemudian policy dari Trump-nya, kemudian ada North Carolina, ini terkait dengan apa nih? Saya kurang tahu juga ya, pokoknya intinya ada cerita ya terkait ini, terus kemudian dia coba kumpulkan, kemudian dia coba prediksi kira-kira artikel yang populer di rentang waktu sekian-sekian itu apa gitu ya. Ini juga sama, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi bisa diprediksi seperti itu ya. Ya, saya kira bisa dimanfaatkan untuk kita juga ya, bagaimana kita ya sebut saja kalau di masing-masing media online itu kan ada yang trendingnya ya, Tapi kalau misalkan kita coba bisa input semua, jadi misalkan dari detik.com masuk, dari Tribun News masuk, kompas.com masuk, republika.com masuk, kemudian dari beberapa itu kemudian baru kita kemas, kita olah, kemudian muncul kira-kira trending 5 seperti apa dari masing-masing banyak media tadi ya. Ini kan kalau ini cuma Washington Post saja. Kalau misalnya itu bisa dicoba mixkan tadi beberapa media mainstream yang ada di kita, itu kemudian kita bisa menyampaikan suatu bentuk laporan baru, misalkan ini prediksi atau artikel yang sangat populer untuk rentang waktu sebulan ini misalnya. Itu akan membantu orang juga. Itu salah satu juga yang bisa kita mainkan ya. Meskipun sebut saja sudah ada di media-media, tapi kita perlu juga mencarikan kira-kira itu yang menjadi topik utamanya mana. Karena masing-masing media itu kan kadang-kadang ya mungkin dia konsentrasi ke politik, dia mungkin konsentrasi kemana dan sebagainya. Itu coba kita mixkan seperti apa, akhirnya muncul nanti artikel yang sangat populer. Dan itu saya kira diperlukan informasi-informasi itu di zaman kita ya, seperti itu. Kemudian misalkan ini ada pertanyaan, apa yang kira-kira membuat posting itu populer gitu ya. Ini contoh-contoh ya, ini terkait dengan yang dilakukan oleh Khosla dan teman-teman ya. Ini jangan-jangan Pak Adit ya, Pak Adit ya, bukan ya. Ini pertanyaannya adalah sebuah pertanyaan apa yang membuat sebuah image itu jadi populer ya. Ini kalau kita belajar atau di Flickr atau mungkin di Twitter tuh bisa juga ya kita coba melihat ya. Jadi kan ini cuma mengumpulkan data aja, misalkan ini sebuah foto gitu ya, foto seperti ini gitu. Terus kemudian kita retweet-nya berapa banyak, yang favoritkan berapa banyak. Kemudian untuk kasus yang di Flickr ini misalkan ada yang melihat sekitar 14,073. Atau data-data baru TikTok ya. Jadi TikTok tuh ada yang trending ya, misalkan kemarin tuh siapa yang dari orang Sunda yang ya gerakannya cuma sederhana gitu ya, menirukan sebuah tarian dan sebagainya gitu. Lagu tertentu akhirnya jadi trending ya, view-nya bisa nyampe jutaan, dan itu akhirnya diundang ke TV dan sebagainya untuk diwawancara dan sebagainya. Jadi bagaimana cara membuat supaya dia itu populer secepatnya ya, itu juga perlu diseliti. Ini salah satunya proceeding yang dilakukan ini, dan Anda bisa terapkan di Indonesia gitu ya, kira-kira seperti apa Anda analisa ya, misalkan di TikTok atau seperti apa gitu ya. Bagaimana cara membuat supaya image yang itu ada populer, itu topik TA juga ya, topik TA yang bisa kita mainkan. Itu pastinya datanya dari sosial media, ini Twitter,
ini Flickr, terus kemudian ada juga mungkin Instagram atau TikTok, atau sebut saja share video atau mungkin yang lainnya bentuknya ya, bisa kita mainkan. Kemudian juga ada misalnya contoh yang terkait dengan ini membuat postingan populer, misalnya konteks popularitas misalkan ya, ada one per user, jadi ini datanya masih umum ya, masih umum, terus kemudian ini coba di mixkan ya, usernya itu. Jadi satu user itu gimana fotonya bisa lihat orang yang melihatnya gitu kan, orang sukanya pemandangan biasanya larinya ke banyak pemandangan gitu ya. Atau orang yang sukanya misalkan bangunan-bangunan atau sebut saja perkakas rumah tangga gitu, biasanya dia lihatnya itu lagi dan sebagainya. Dan seterusnya ini baru kemudian masuk ke user spesifikasinya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi bagaimana ini kita lihat untuk one per usernya seperti apa. Jadi kita coba list banyak sekali di sini, terus kemudian kita kumpulkan ya user mix-nya seperti apa. Kemudian kita masuk kepada user spesifikasi ya, seperti itu. Ini juga contoh-contoh terkait dengan popularity dari image ya, seperti itu. Dia menggunakan juga support vector regression, kemudian dia menggunakan computer vision, input image, kemudian kita mainkan di computer vision fitur-fiturnya, kemudian diolah dengan support vector regression-nya, terus kemudian muncul apa yang dinamakan image popularity. Ini dilakukan oleh Khosla, Aditya dan teman-temannya ini ya. Bagaimana membuat sebuah image itu jadi populer. Ya, langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian masih yang sama juga terkait dengan apa yang membuat postingan populer juga. Ya. Itu kita coba lihat konteks popularity-nya. Ya, dari apa saja? Dari pertama misalkan informasi pengguna. Ya. Dari rata-rata view-nya, dari jumlah fotonya, kontak dia, kemudian grup-grup yang dia lalui, yang memasuki, member-member grup dia, dan kemudian member durasinya. Durasi itu artinya bisa dilihat ya durasinya itu seperti apa. Kalau di Facebook bisa ya. Jadi kalau kita lihat senantiasa ada analitiknya. Jadi saya bisa lihat tuh kira-kira mahasiswa itu nonton beneran atau tidak gitu kalau ada video. Saya lihat enggak. Ini paling cuma tahan paling lama tuh 8 menit lah rata-rata. Jadi video saya kan lama-lama ya misalnya 1 jam kayak gitu ya. Kemarin tuh 1 jam berapa 30 menit. Gitu. Itu yang nonton tuh nggak banyak. Atau 1 jam itu nggak banyak. Ya saya lihat itu aja. Jadi ini cuma komentar saja nih. Bisa lihat dari situ ya. Ada analisanya di YouTube itu kalau misalnya kita masuk ke channel kita lihat, kemudian kita lihat rata-rata yang view-nya, kita bisa juga ya, member durasinya seperti apa. Makanya kalau Anda lihat sebut saja YouTuber yang ada di Indonesia itu biasanya tidak video itu tidak lama membuatnya itu ya. Paling sekitar 15 menit, bahkan ada yang bilang 10 sampai 20 menit. Itu sudah cukup ya. Kalau terlalu lama itu juga nggak bagus. Kecuali kalau kontennya bagus gitu. Tapi kalau konten mengajar juga sebetulnya bisa aja dipotong-potong seperti itu. Tapi ya masalahnya ya resource kita cukup nggak gitu. Kadang-kadang juga susah ya. Makanya kadang-kadang ya udah full aja lah nggak apa-apa gitu ya untuk latihan pertama dan sebagainya. Jadi Anda bisa lihat itu kira-kira Anda tuh melihat video saya itu berapa lama itu bisa kelihatan. Jadi ya mau bohong gimana juga ada datanya gitu seperti apa gitu ya seperti itu. Bahkan kalau misalnya Anda bisa melihat lagi lebih detail lagi kira-kira seperti apa dan sebagainya bisa masuk. Jadi nanti bisa muncul kira-kira rata-rata kira-kira untuk yang efektif video itu ditonton berapa lama gitu. Itu bisa dimainkan ya seperti itu. Oke. Terus kemudian terkait dengan informasi gambarnya ya. Tag dia berapa lama tagnya, terus kemudian title panjang title-nya, deskripsi dari title tadi ya, panjangnya berapa. Deskripsi biasanya ada ya. Ada title-nya biasanya kalau gambar akan terkait dengan apa, terus kemudian ada penjelasannya. Kalau lengkap seperti itu biasanya orang suka. Jadi dia tahu mana yang harusnya dia buka, mana yang tidak. Ada informasi yang ini daripada misalkan dia harus masuk ke dalamnya terus kemudian sudah itu tidak menemukan apa-apa, itu mungkin kecewa. Kemudian nanti istilah-istilah pengguna ya, seperti follower, friends, kemudian status ya, jumlah postingan pengguna saat ini, user time ya, waktu pembuatan akun pengguna itu juga kadang-kadang diperlukan ya, kadang-kadang diperlukan. Dan untuk pokoknya intinya kalau kita melakukan penelitian terkait ini itu pokoknya crawling semua yang bisa kita dapatkan, informasi yang bisa kita dapatkan dari pengguna. Masalah nanti misalkan kita coba eliminasi, kita remove dan sebagainya itu melalui penelitian. Jadi begitu kita masukkan penelitian kita, memang misalkan user time itu nggak pas, kemudian friend itu nggak pas, status yang pas yang menguasai yang paling banyak adalah follower itu nanti usulan nanti. Pokoknya intinya
crawling sebanyak mungkin atribut-atribut yang bisa kita buat untuk menilai seseorang, terus kemudian baru kita reduksi, kita bisa sebut saja pakai information gain untuk mereduksi itu dan sebagainya ya, fitur selection namanya ya, seperti itu. Jadi kira-kira ini ya yang dari simpulan kenapa sih kalau kita membuat suatu postingan itu populer ya, terkait dengan informasi penggunanya harus jelas, informasi gambarnya, kemudian isyarat-isyarat pengguna atau user base-nya harus jelas ya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan time matters ya, atau waktu penting ya. Jadi hal seperti ini tuh juga perlu ini ada penelitian kira-kira kita juga bisa menyelidiki kira-kira yang membaca atau yang melihat sebut saja video-video saya itu kira-kira di waktu kapan sampai kapan gitu. Itu bisa. Nanti dari situ akan kita hitung-hitung kira-kira kapan saya harus publish itu ya. Jadi kalau kita lihat kalau zaman saya dulu ya, maaf ini mungkin kalau ini ada zaman dulu saya kuliah S2 itu kan Naruto lagi rame-ramenya ya. Naruto lagi rame-ramenya. Kalau nggak salah pada waktu itu lagi Shippuden berapa gitu ya. Itu di ITB itu ada semacam klub anime itu senantiasa mengeluarkan Naruto yang versi sudah bagus, terus kemudian ada ada bahasa Indonesianya gitu ya, berbasis bahasa Indonesia gitu. Itu tuh setiap Sabtu sore ya, Sabtu sore jam 5. Jadi orang-orang yang penggemar anime itu udah pada nunggu semua gitu ya, seperti itu. Jadi kenapa? Ya mungkin bisa jadi Sabtu itu kan Jumat sore. Kuliah Senin sampai Jumat kan jenuh ya. Mungkin begitu dia Sabtu itu dia lihat peluang masuk di situ, dia masuk. Jadi banyak sekali yang menunggu dan habis. Misalkan ada submit setiap Senin atau Selasa di mana mungkin sebut saja kuliah lagi banyak-banyaknya, mungkin nggak banyak orang. Tapi begitu kita lihat itu bahwa Sabtu Minggu itu libur dan sebagainya, itu orang butuh hiburan. Salah satunya ya dengan menonton film itu dan sebagainya ya. Jadi beberapa film-film ada teman saya yang mania itu ya. Kalau saya mah cuma nampung aja nih. Ada film Naruto yang lengkap nggak? Yang episode misalkan episode kecil itu kan ada 250 episode ya. Saya itu punya itu ya, filenya itu punya. Terus kemudian Naruto yang Shippuden itu karena saya udah lulus, terus kemudian teman saya udah nggak kontak lagi, jadi terpotong juga ya sampai 100 berapa gitu ya. Tapi saya suka ngumpulin aja. Kalau teman saya nungguin dari sejak keluarnya. Jadi memang kadang-kadang kita perlu itu ya. Kalau kita harus pelajari terkait dengan Twitter, terkait dengan Facebook, terkait dengan Instagram itu seperti apa. Kalau misalkan kita memang konsentrasi di situ, kira-kira kalau kita memang kontennya bagus dan sebagainya, kita harus melihat ya kira-kira kapan waktu yang pas untuk saya mengeluarkan video atau mengeluarkan gambar dan sebagainya. Nah, ini tantangannya ini evolusi sementara ya. Jadi popularitas itu berkembang di multi ini ya, perincian gitu ya, dengan pola yang berbeda ya. Ya, ini mungkin ada periode waktunya ya, misalkan sessionnya seperti apa, kemudian kalau bulan seperti apa, kalau waktu ini seperti apa, periodenya seperti apa gitu ya. Jadi ini misalkan dipotong segini gitu, terus kemudian ditampilkan kira-kira dilebarkan segini, terus kemudian dipotong lagi jadi segini dan seterusnya. Dipotong sessionnya itu sampai sini jadinya seperti ini. Ini kan kalau kita lihat di Facebook itu ada itu. Di Facebook di YouTube itu ada ya, session gini bisa dibagi-bagi ya. Sehingga dari situ kita bisa memprediksi ya kira-kira seperti apa ya supaya masuk di situ ya. Tantangannya seperti itu. Jadi bagaimana menemukan waktu-waktu pas gitu ya, bagaimana yang tadi untuk mempopulerkan terkait dengan image tadi, dengan post-post yang kita lakukan baik itu foto, teks maupun yang lainnya atau video ya. Kemudian kita perlu juga perhatikan terkait dengan data noise ya. Jadi pola popularitas itu tercakup dalam data atau informasi pelaku yang sangat mengganggu atau noise, sangat mengganggu atau noise. Terus kemudian tantangan-tantangan lagi terkait dengan budaya ya, misalkan ya. Ini tantangan-tantangan yang lain lagi ya, misalkan ini ada survei pemungutan suara dari 10 objek wisata terbaik di Jepang ya, lewat TripAdvisor ya tahun 2014 oleh pengunjung dari berbagai negara. Ini menunjukkan bahwa seberapa besar perbedaan favorit untuk objek wisata di antara orang-orang itu ya, dari berbagai wilayah. Misalkan budaya yang berbeda ya. Jadi senantiasa ada ini kalau kita berwisata atau mungkin seperti apa itu kalau misalkan kita sudah kunjung ke suatu tempat tertentu misalnya di suatu daerah itu pasti akan ada muncul ya beberapa rekomendasi sistem yang lain gitu ya, pengingat yang lain kira-kira seperti apa yang mirip dan kira-kira berapa
yang sudah dikunjungi dan sebagainya itu sudah muncul gitu ya. Ini juga sama nih 5 ya di Amerika. Oh, pengunjung Amerika ini, pengunjung Amerika. Ini apa nih? Inbound traveler ya, traveler. Kemudian ini adalah American traveler, kemudian Europe ya, Europe traveler dari Australia apa dari Eropa gitu ya, seperti apa. Jadi yang dikunjungi apa dulu gitu ya. Secara umum ini ya Miyajama atau inbound traveler itu berarti mana? Ke apa inbound itu berarti orang dalam gitu ya, orang Jepang sendiri ya dan sebagainya. Nanti bisa dibanding-bandingkan di situ. Oh, orang Amerika itu suka ini Hiroshima ya. Ya mungkin semacam bentuk apa mungkin respect dia ya karena yang menghancurkan kan Amerika ya, jadi ya dia kunjung ke daerah ini ya. Benar juga ya, misalkan kita lihat ini ya. Terus kemudian baru Miyagama, kemudian Tokyo Disney, kemudian Okinawa, kemudian Matsumoto Castle ya. Kalau yang ini orang Eropa itu kunjungi ke Miyajima, Hiroshima juga suka ya mereka ya. Mungkin sebut saja juga sama tadi ya karena perang Dunia Kedua ya. Kemudian ada Golden Pavilion, kemudian ada juga Sensoji Temple. Nah, kira-kira orang Indonesia juga seperti apa itu bisa juga diamati ya seperti itu. Ini juga kayak gini itu masuk penelitian juga. Bagaimana ya mengukurnya ya dengan kita mendownload atau beberapa mungkin melihat yang like dan yang suka terkait dengan ini penilaiannya gimana tuh ada ya. Trip episode kan menyampaikan penilaian juga ya, kepuasan dan sebagainya itu bisa nanti diukur terkait itu. Terus kemudian tantangan lagi adalah personalisasi ya, personalisasi. Jadi apa ya? Ini dari aplikasi booking.com misalkan ya, kira-kira dari sini kita bisa mempersonalisasi. Kira-kira orang ini pengennya kemana, ya, dengan tawaran seperti apa, gitu ya. Dengan misalkan orang-orang yang seperti ini tipikalnya seperti apa. Kalau misalkan yang seperti ini gimana? Kalau misalkan dia memang suka apa ya, yang suka pantai, gitu ya, itu seperti apa tawarannya dan sebagainya. Jadi memang di sini bisa kita lihat ya. Jadi kita harus mempersonalisasi terkait ini dari media sosial pastinya ya. Jadi orang yang misalkan hobinya olahraga, terus ya kira-kira gimana nih booking.com misalkan tawaran aja. Oh dia suka apa namanya submit sebut saja event-event runner gitu. Runner di mana gitu misalnya di teman saya itu pernah lulus atau apa yang triathlon di Finlandia. Anda bisa lihat di Finlandia itu kan salju ya. Tapi dia mencoba ke sana dan kemudian ya tawaran wisata gitu dan akhirnya dia ikut dan berhasil juga. Tapi ya katanya udaranya sangat dingin bahkan apa ya sesak napas lah gitu ya seperti itu dan jadi ada beberapa nanti personalisasi dari sini. Jadi orang-orang ini coba di breakdown kira-kira dia itu seperti apa sih kepribadiannya dan sebagainya. Habis itu baru ditawarkan ya seperti itu. Ini tantangan juga ya bagaimana membuat personalisasi masing-masing orang itu menjadi efektif gitu ya, lebih kuat gitu ya. Bahkan sebenarnya Kak, saya pernah mengembangkan terkait bagaimana mempersonalisasi orang-orang yang mau masuk kerja ya, dengan komentar-komentar dia di media sosial ya. Jadi kalau Anda sering menggunakan kata-kata kotor, gitu, misalkan sebenarnya di media sosial itu akan saring terus kemudian ya dari situ berarti orang akan melihat attitude Anda pasti kurang bagus gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya kalau di sosial media itu kita harus benar-benar menjaga ini ya, menjaga kredibilitas kita ya. Karena banyak orang yang sudah mencoba mencari ya kira-kira aplikasi personalisasi itu seperti apa yang menarik ya, yang efektif lah gitu ya. Sehingga nanti kalau kita masuk dunia kerja, ya crawling aja data-data di media sosial Anda, mau di Instagram, mau di mana, baru kemudian dikomentari terkait dengan kepribadian Anda itu seperti apa. Kemudian ini juga aplikasi lain-lainnya, misalkan apa kata fitur wajah ya, Anda tentang kepribadian Anda. Jadi hubungan antara wajah, ya, face wajah ini dengan apa namanya kepribadian kita. Ya. Ini seorang leader ya, tatapannya tajam gitu ya, kira-kira seperti apa. Ini follower, ya, pengikut aja nih ya. Terus kemudian ada dominan, ya, tinggi dominannya, kemudian ini dominan rendah, gitu ya. Ada juga yang dari sebut senyumannya itu, oh ini bohong nih. Oh ini tidak bohong gitu ya. Jadi bisa itu ya kita lihat. Kalau misalkan ini pastinya sangat berguna ini untuk apa? Untuk personalisasi tadi ya salah satunya. Ya. Jadi apa kata fitur wajah Anda dengan terkait dengan kepribadian Anda. Ini contoh ya. Ini contoh yang sudah diplotting terkait dengan kepribadian kalau seperti ini bentuknya apa dan sebagainya. Terus kemudian juga ada analisis fashion ya. Jadi ini bagaimana kalau misalkan
tawaran-tawarannya menarik seperti apa. Bahkan ini sebut saja ada yang aplikasi yang larinya itu kepada ini kira-kira punya wajah seperti ini kira-kira di make up seperti apa ya. Nah, ini ada rekomendasi makeover-nya seperti apa. Ini juga sama terkait dengan fashion analysis itu ya, makeover, lalu lagi clothing ya, terkait dengan bajunya begitu. Jadi ada aplikasi misalkan kalau dulu itu ada mahasiswa yang pernah menemuin saya, Pak, saya ingin bikin aplikasi yang benar-benar bisa mencerminkan orang itu seperti apa. Jadi kita bisa masuk ke kepribadian kita, ya sebut saja misalkan dengan masukkan beberapa kepribadian kita, terus kemudian muncul foto dia. Foto artinya foto apa ya sebut saja deh. Dia bisa aslinya, bisa enggak gitu ya, bisa bentuknya boneka seperti gambar gitu ya. Terus kemudian dari situ nanti kita bisa pasang-pasangkan, misalkan bajunya yang cocok apa. Seperti itu. Jadi bagus juga ya usulnya itu. Akhirnya ya seperti ini, bentuknya ya, ada recommendation, ada retrivialnya, pengolahannya, kemudian baru parsingnya ya seperti apa. Ini juga sama ya. Ada terkait dengan prediksinya, kemudian sintesis dari make up-nya, jadi coba-coba make up-nya, terus kemudian baru muncul makeover rekomendasinya seperti apa ya. Terkait stylist dari rambutnya dan sebagainya itu bisa kita atur-atur ya seperti itu. Jadi ini juga udah dikembangkan ya terkait ini ya, EEE Multimedia tahun 2014 ya. Kemudian juga ini fashion analysis juga, ini masih sama ya kayaknya. Masih sama ya. Ini terkait itu cara-caranya ya, misalkan misalnya disampaikan di sini kira-kira seperti apa, merekomendasikan untuk album fotonya gitu ya. Kemudian ini juga sama, ini akan going ke suatu acara tertentu, terus kemudian dia minta untuk kira-kira t-shirt-nya seperti apa gitu ya. Dengan pengolahan itu terus akhirnya diusulkan seperti apa, ini juga sama, nih foto-fotonya bentuknya seperti apa bentuknya, terus kemudian baru dipilih dan seterusnya. Kemudian ya dari situ nanti akan dilihat ya seperti itu. Jadi kalau Anda bisa bikin seperti ini, bagaimana orang tadi ya dengan melihat personalisasi itu terus kemudian ditawarkan terkait dengan fashionnya seperti apa, itu sangat luar biasa. Ini tantangan TA juga ini kan aplikatif nih. Kalau saya sarankan Anda tuh lebih aplikatif. Kalau apalagi nanti ditambahin dengan sosial media dan sebagainya dengan foto-foto dia kan kalau gitu kan berarti kita bisa ambil dari foto-foto yang ada di Instagram ya. Itu dicoba dimixkan kira-kira pakaian yang sering kamu pakai itu kamu sukanya yang gini, tapi sebetulnya kalau menurut komentar yang jago mode harusnya Anda seperti ini misalkan contoh gitu. Kita berhubungan dengan ya banyak sekali melibatkan banyak pihak ya, orang yang paham mode dan sebagainya terus kemudian masuk. Nah, ini langkah-langkahnya ya, atributnya, terus kemudian ini atribut versus possession ya, possession model, kemudian atribut vs atribut modelnya, kemudian plotting atribut estimasi dan sebagainya. Kemudian ini juga aplikasi lain adalah menganalisa foto group ya dalam perspektif sosial. Urban trip itu apa? Trip itu adalah istilah untuk menggambarkan subkultur orang-orang yang memiliki minat yang sama dan biasanya cenderung memiliki gaya berpakaian yang sama dan berperilaku serupa dan berkumpul bersama. Ya. Jadi misalkan kalau kita lihat ya ini sebagai contoh ya, contoh ada sebuah gambaran seperti ini kira-kira kemana dia larinya gitu ya, kelompok mana gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kita bisa atur-atur itu ya kira-kira seperti apa. Ini sudah dilakukan ya penelitian ini dan saya kira masih terbuka peluang yang sangat luar biasa karena ya pastinya semakin banyak atribut yang Anda pakai, semakin banyak metode yang Anda pakai, semakin bagus untuk itu. Kemudian aplikasi lainnya misalnya analisis mode pakaian, ya, mode pakaian misalkan ya. Ini beberapa penelitiannya. Jadi udah banyak nih analisis mode pakaian yang udah banyak ini. Kalau misalnya Anda tertarik di masa ini 2017 yang paling ini 2012 yang paling lama, kemudian ada 2014 ya. Fashion trend in suatu daerah ya di Amerika sana, New York, terus kemudian ini frame untuk apa? Data set face ya, wajah yang digunakan untuk make up face analysis ya, misalkan seperti itu. E-stylist, ini ada program namanya e-stylist menemukan apa nih pakaian yang tepat ya, dress yang tepat seperti itu. Jadi bisa dimainkan ya beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Nanti kalau Anda tertarik silakan Anda cari nih paper-papernya kemudian Anda baca. Kemudian aplikasi yang lain lagi adalah memprediksi pekerjaan melalui pakaian dan konteks manusia ya. Konteks manusia ya. Jadi ini adalah suatu program yang menyelam lebih dalam lagi untuk mendapatkan pengakuan kategori semantik ya, tingkat tinggi manusia seperti pekerjaan. Kira-kira seperti apa? Jadi kalau misalkan ini indicate dari clothing-nya, jadi pakaiannya seperti ini gitu. Jadi udah ketahuan kalau kayak gini berarti seorang shift, kemudian kalau gini sebagai dokter, ini sebagai hakim, ini sebagai
apa namanya perawat, gitu ya. Ini sebagai office worker, kalau bentuknya seperti ini ya, langsung bisa di tag. Kemudian ini juga bisa mengindikasi back contact-nya ya, seperti apa. Jadi sudah bisa langsung ketemu kalau misalnya ada data orang dengan pakaian seperti ini, kira-kira dia seperti apa. Ya. Oke, kemudian aplikasi yang lain lagi adalah ini dari atribut pemandangan ke atribut kota. Ini sudah ada nih kalau nggak usah di Google ya. Jadi begitu kita coba lihat, misalkan Boston itu seperti apa, gitu ya. Terkait dengan sailingnya, kemudian prayingnya, tempat-tempat ibadahnya, kemudian congregating, ya, mungkin tempat-tempat yang kumpul-kumpul banyak-banyak gitu ya. Kemudian ada vegetation ya, vegetation. Jadi orang juga suka ya pemandangan-pemandangan dan sebagainya. Itu dikumpulkan. Kemudian dari sini bisa dilingkan ke Google atribut pemandangan tadi dengan kota. Misalkan kalau kita masuk kepada kota, kemudian kalau kita gerakkan, kemudian kalau misalkan Bandung ya, Bandung pastinya kota-kota seperti ini, ya, gambarkan seperti ini. Begitu kita gerakkan lebih jauh ke daerah pegunungan, ya pastinya akan lari ke pemandangan, gitu ya. Ada beberapa pemandangan di Google kan nggak salah ada aplikasi ini, foto-foto itu ya, foto-foto terkait dengan daerah itu. Apalagi kalau misalnya rumah makan biasanya langsung ada ini ya, ada menu-menunya dan sebagainya gitu ya, langsung ada. Dan ini tahun 2014 dan saya kira masih bisa ditingkatkan lagi lebih lanjut lagi. Ini contoh-contoh aplikasi lain yang sudah saya kembangkan ya di TA mahasiswa maupun penelitian saya. Tahun 2016 itu saya pernah mengembangkan terkait dengan sistem untuk prediksi kredibilitas informasi. Jadi sistem untuk prediksi kredibilitas informasi dari jaring sosial. Tahun 2018 saya mengembangkan terkait pengembangan prediksi keandalan sumber ya di jaring sosial online. Tahun 2020 saya mengembangkan sistem deteksi hoax ya, di media sosial. Kemudian 2020 juga saya mendeteksi rumor yang di media sosial. Kemudian topik-topik yang sempat saya kembangkan tuh ya sentimen analisis. Saya kira sudah banyak ya, tapi saya kembangkan kepada metode ekstraksi, bukan ekstraksi ekspansi fitur ya dengan word embedding atau deep learning. Kemudian ini ada informasi credibility, ini trending topic ya. Terus kemudian automatic topic detection. Kemudian saya sudah mengembangkan juga terkait dengan spammer. Spammer yang ada itu kan banyak dikembangkan untuk yang di email ya. Hoax juga sama. Makanya saya kembangkan untuk di Twitter seperti apa, di Facebook seperti apa bisa dimainkan. Ya. Kemudian hoax deteksi hoax, deteksi rumor ini masih ya tahap untuk melibatkan ekspansi fitur juga sama dengan analisis terkait dengan word embedding. Kemudian ada rumor deteksi, ada recommender system ya dari sosial media yang tadi ya. Kira-kira kalau misalkan kita beli sesuatu, kira-kira ada rekommendernya seperti apa gitu ya. Apa ya mungkin ya barang-barang yang menjadi second opinion kita. Pasti kalau misalkan kita kayak Shopee atau Tokopedia itu ada itu misalnya kalau kita pilih itu langsung di bawahnya ada juga pilihan alternatifnya ya seperti itu recommender system. Kemudian ada saya deteksi kompetensi kita itu seperti apa. Terus ini yang sedang kembangkan deteksi personality, ini makin lama makin lengkap datanya alhamdulillah. Dan ini tadi barusan ada mahasiswa yang akan submit ya ke Sinta 2 ya, terkait dengan personality detection, mendeteksi personality Anda seperti apa. Kemudian berikutnya adalah reliability untuk sumber ya, keandalan dari sumber opini. Kemudian yang saya kembangkan juga ke HRD. Jadi kan tadi itu ya sistem deteksi kepribadian, tapi dikembangkan lagi dengan misalkan dengan sistem pendeteksi dia itu sering mengeluarkan kata-kata kotor tidak ya. Terus kemudian kepribadiannya seperti apa? Apakah dia sering menggunakan kata-kata sentimen jelek gitu. Apakah dia sering menggunakan kata-kata hoax dan sebagainya itu bisa masuk nanti ya di HRD ini satu paket aplikasi gitu yang harapannya nanti bisa kita coba jual ya, ke ke HRD yang ada di perusahaan-perusahaan tertentu ya seperti itu. Kemudian ini ada beberapa aplikasi yang sudah saya kembangkan, di jurnal ilmiah yang sudah saya coba buat gitu ya. Rata-rata tahun 2020 dimulai jurnal masuk ya. Jadi baik itu yang jurnal internasional maupun jurnal ini Sinta 2, Resti, ini Sinta 4, ini Sinta 2 ya. Jadi terkait dengan ini deteksi rumor, ini deteksi rumor juga, ini deteksi hoax, kemudian ini adalah deteksi hoax juga, ini deteksi hoax, ini
informasi kredibilitas ya, mengukur kredibilitas dari informasi. Sedangkan untuk jurnal-jurnal saya terkait dengan apa conference itu dari kita membangun framework ya untuk Indonesia News Curator. Jadi News Curator itu seperti apa sih? News Curator itu adalah orang yang dimana dia itu kalau menyampaikan sesuatu itu pasti dia sintesa dari beberapa informasi yang lain. Jadi dia menampilkan suatu tulisan yang dimana tulisan itu komprehensif. Itu biasanya News Curator. Nah, News Curator itu gitu. Jadi ini biasanya banyak sekali dicari orang nih News Curator. Jadi saya suka nih komentar si Rahma nih. Rahma itu kalau bikin apa Rahma Indonesia misalnya. Ini kalau dia bikin apa sebut saja analisis suatu berita itu integrasinya bagus, komprehensif gitu kalau mengucapkan informasi itu, integral gitu ya. Akhirnya itu bisa juga sebagai news curator. Ya. Kemudian berikutnya adalah prediksi apa nih? Prediksi Jakarta ya, Composite Index Time Series ya. Ini terkait, saya lupa lagi nih terkait ini ya. Terus kemudian berikutnya adalah deteksi Indonesia spammer di Indonesia di Twitter ya, di Twitter. Kemudian saya sudah menggunakan juga klasifikasi otomatis ya, berbasis new kategori di Twitter berbahasa Indonesia. Kemudian fitur ekspansi juga untuk sentimen analisis di Twitter. Kemudian juga sudah sampaikan juga terkait dengan hoax deteksi ya, sama dengan tadi ya. Kemudian ini juga mengidentifikasi terkait dengan akun ya. Akun yang Anda gunakan itu yang mana yang ini. Jadi begitu kalau saya masukkan sebut saja Jokowi misalnya, itu kira-kira yang terverifikasi apa saja? Ini langsung Facebooknya apa, terus kemudian Twitternya apa, kemudian Instagramnya apa, itu langsung muncul semua ya, seperti itu. Ini yang dikembangkan sama mahasiswa saya. Terus kemudian berikutnya adalah recommender system restoran. Jadi restoran itu juga bisa kita coba masuk dibikin ya, recommender systemnya seperti apa. Kemudian dua terakhir terkait klasifikasi kompetensi ya, secara online. Kemudian berikutnya adalah implementasi dari decision tree dan juga untuk Big Five personality ya. Ini diterbitkan di di Bogor kalau misalnya di LIPI pada waktu yang ada di LIPI dimasukkan ke sana. Itu beberapa yang bisa kita manfaatkan ya terkait dengan analisis sosial media, dan masih banyak lagi yang belum dipublish ya, saya belum sempat untuk menuliskannya, sebenarnya masih banyak sekali topik-topiknya. Terutama topik-topik ini ya, terkait dengan trending topik, kemudian apalagi spammer tadi, spammer sudah ada ya, recommender sudah ada, ya mungkin sudah ada semua sih, mungkin belum mendalam saja. Yang sekarang semester ini yang mendalam itu saya coba larinya kepada ekspansi fitur ya, ekspansi fitur dan yang digunakan. Itu mungkin yang bisa ini kesimpulan kita. Pemahaman sosiologis tentang manusia ya, dan interaksi manusia itu sangat menyenangkan, ya, sangat menyenangkan. Tapi percayalah itu masih bisa dikembangkan lebih bagus lagi terkait dengan apa yang tadi mungkin sudah kita lihat bagaimana aplikasi yang digunakan, tapi masih jauh gitu, masih bisa dikembangkan lagi ya dengan metode-metode yang pas sehingga akan menghasilkan suatu alat yang memang benar-benar representatif untuk kita gunakan. Kemudian orang-orang menggunakan jejaring sosial mereka untuk menemukan konten yang menarik ya. Misalkan melihat kiriman cerita teman. Dan ini mempengaruhi beberapa populer ya, cerita itu populer, terus kemudian seberapa sukses pengguna itu dalam mempromosikan cerita mereka di halaman paling depan seperti apa. Kemudian model ya, fenomenologi sederhana ya, menjelaskan bagaimana dinamika interaksi sosial dalam jejaring sosial ini juga masih bagaimana bisa kita tekankan terkait dengan visibilitas cerita ya. Kemudian ini harapannya apa ya, semua parameter itu diukur dari data ya, seperti itu. Kemudian ketertarikan cerita, ini hanya parameter yang dapat disesuaikan bagaimana model menjelaskan dan juga memprediksi popularitas dari sebuah postingan ya. Postingan itu perlu kita kembangkan lagi ya. Jadi jangan sampai misalkan kita nggak melihat trending, misalkan kita lagi bicara terkait dengan A tapi Anda mensubmit posting yang B misalnya, itu akan membuat juga nggak menarik juga ya. Misalkan kayak contoh misalkan film-film apa ya dulu yang pernah bagus sebetulnya, tapi memuncul pada saat yang tidak tepat. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi memang perlu kita mainkan terkait dengan time marker tadi juga bisa masuk ya dan sebagainya. Jadi kita coba mixkan semuanya ya, metode dan sebagainya. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya.